Welcome to Bethlehem Bible Talk. Awali hari ini dengan firman Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur bila kita diberikan nafas sampai saat ini. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Amsal pasal 24 ayat 3-7. Demikianlah firman Tuhan. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita hendak membuat rumah, pasti kita akan desain atau rancang baik-baik mengenai bentuk rumah kita. Pasti kita akan mengatur di mana posisi ruang tamu, ruang tengah, dapur, dan kamar tidur. Kemudian kita juga pasti memikirkan berapa lantai dalam rumah kita. Kemudian kita juga pasti memikirkan furnitur apa yang digunakan dalam rumah kita yang baru ini. Demikian dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita patut bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita otak untuk kita bisa berpikir. Secara khusus untuk kita bisa memiliki hikmat dalam menjalani hidup ini. Kita juga perlu memiliki rencana-rencana agar kita bisa menjalani kehidupan ini. Bahkan ketika kita mengalami masalah, hikmat inilah yang membantu kita untuk kita mendapatkan solusi atas permasalahan kita. Dan pada zaman sekarang ini, kita melihat orang-orang lebih menggunakan hikmat dari pikirannya sendiri dibandingkan hikmat dari Tuhan. Walaupun mereka berhasil menyelesaikan masalah mereka pada saat itu, tapi ketika masalah itu datang kembali, mereka pasti akan kembali kewalahan. Berbeda dengan kita yang percaya kepada Tuhan, yang mendasari hikmat kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan masalah hidup kita kepada Tuhan, disitulah Ia akan memberikan hikmat kepada kita untuk menyelesaikan masalah kita. Bahkan kita juga diberikan sukacita ketika kita mengalami masalah. Maka dari itu, sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut ketika masalah itu ada menimpa kita. Karena kita masih memiliki harapan di dalam Tuhan yang mampu mengatasi segala pergumulan kita. Oleh sebab itu, memang hikmat banyak memiliki manfaat di dalam hidup kita, agar kita bisa bertahan menjalani hidup ini. Namun semuanya akan sia-sia jika kita tidak mendasari hikmat kita dalam Tuhan. Hikmat itu datangnya dari Tuhan, karena Ia adalah Allah yang Maha Tahu. Oleh sebab itu, mintalah hikmat dari Tuhan agar kita bisa menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, dan kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Demikian renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita bersatu dalam doa. Kami syukur Tuhan atas segala berkat-Mu, di mana pasal ini kami belajar mengenai hikmat yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami mohon agar Engkau berikan hikmat kepada kami Tuhan untuk menjalani hidup ini. Karena kami tahu bahwa akhir-akhir ini dunia ini akan semakin jahat. Tapi kami yakin dan percaya ketika Engkau memberikan hikmat kepada kami bisa hidup di dalam Engkau, kami bisa terus tetap mengikuti Engkau dan juga tidak ikut-ikutan dengan dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami, demi Tuhan kami Yesus Kristus, kami syukur dan berdoa. Amin. Demikianlah Bible Talk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.